termasuk biaya overhead pabrik. Kemudian biaya bahan penolong yaitu biaya yang tidak diklasifikasikan dalam biaya bahan baku. Nah, biaya bahan penolong itu adalah biaya yang dikeluarkan terkait dengan kegiatan produksi yang membutuhkan bahan penolong. Contoh misalkan kalau perusahaan yang memproduksi furniture misalkan dia membutuhkan dempul, membutuhkan pelangur misalkan untuk penghalusan kayu-kayunya misalkan seperti itu. Kemudian biaya overhead pabrik lainnya yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Nah, contohnya apa? Transport, pemindahan produk bahan baku ke gudang. Itu adalah termasuk biaya di luar atau biaya overhead pabrik lainnya yang memerlukan pengeluaran biaya secara tunai. Ya, itu adalah klasifikasi berdasarkan sifat untuk biaya overhead pabrik. Oke. Kemudian menurut perilakunya, tadi sudah saya jelaskan di depan, ada biaya tetap, ada biaya semi variabel, ada biaya variabel. Meskipun di dalam prakteknya itu hanya klasifikasinya dua, variabel dan tetap. Karena yang semi variabel itu agak sulit untuk diklasifikasikan. Nah, tadi sudah saya sampaikan, kalau yang variabel itu berubah-ubah menjadi volume kegiatan. Contohnya tadi biaya listrik, perawatan mesin, perawatan gedung, gitu. Transport. Ya, transport misalkan biaya untuk memindahkan bahan baku ke gudang, ke bagian produksi gitu ya. Yang tetap ya tadi seperti pengawas produksi, penyusutan, asuransi, itu adalah yang sifatnya variabel. Yang semi variabel agak sulit mengklasifikasikan, tetapi kalau yang semi variabel ini perubahannya mengikuti volume kegiatan, tetapi perubahannya tidak sama. Misalkan volume kegiatannya naik 10%, mungkin biaya semi variabel itu naik tapi cuma 2% ya. Dan biaya ini biasanya adalah biaya-biaya yang tidak terlalu signifikan dengan kegiatan produksi. Oke, kemudian menurut hubungannya, maka di sini ada biaya overhead pabrik langsung departemen, ada biaya overhead pabrik tidak langsung departemen. Artinya ini adalah biaya overhead pabrik yang langsung di departemen adalah biaya overhead pabrik yang terjadi di departemen yang bersangkutan, di departemen produksi. Apa misalnya? Ada biaya tenaga kerja yang di departemen bersangkutan. Ya, yang tidak langsung di departemen adalah biaya ini sebenarnya terjadi di departemen yang lain atau mungkin di departemen jasa. Ya, departemen jasa yang nanti akan berakibat atau berdampak kepada kelangsungan kegiatan produksi di departemen yang bersangkutan ya gitu. Yang tidak langsung di departemen itu biasanya adalah biaya-biaya yang tidak bisa dikendalikan di departemen yang bersangkutan, tapi keberadaannya akan menyebabkan atau akan berdampak kepada kelangsungan di dalam proses produksi. Oke, nah sekarang kita fokusnya adalah anggaran biaya overhead pabrik. Seperti kita ketahui bersama bahwa biaya overhead pabrik adalah biaya sangat sulit untuk dideteksi, sangat sulit untuk diprediksi, sangat sulit untuk diestimasi. Oleh karena itu, dalam anggaran biaya overhead pabrik ini nanti tentu saja sangat penting karena ini nanti terkait dengan perencanaan secara terperinci meskipun sifatnya adalah estimasi ya, merencanakan. Nah, sama seperti anggaran yang lain, dalam anggaran biaya overhead pabrik ini juga akan melakukan perincian biaya yang terjadi dalam kegiatan produksi, di mana biaya ini biasanya adalah dialokasikan ke setiap departemen. Makanya waktu nanti Anda buka lagi di mata kuliah akuntansi biaya, ada biaya overhead pabrik di setiap departemen. Nah, sehingga di anggaran biaya overhead pabrik juga akan dirinci di mana terjadinya biaya overhead pabrik tersebut di departemen mana. Ya, sehingga nanti perusahaan bisa membuat persiapan berapa jumlah biaya overhead pabrik yang dikeluarkan pada setiap departemen produksi. Ya. Oke, nah tujuan sama seperti anggaran yang lain. Jadi di sini adalah karena biaya overhead pabrik tadi saya sampaikan adalah sangat sulit untuk diprediksi, sangat sulit untuk dideteksi, maka dengan adanya perhitungan atau perencanaan BUP diharapkan biaya overhead pabrik bisa dikeluarkan atau yang dikeluarkan lebih efisien.
Kemudian anggaran biaya overhead pabrik juga merupakan salah satu biaya yang nanti digunakan sebagai dasar untuk menentukan biaya produksi, ya, biaya produksi. Karena anggaran biaya overhead pabrik adalah bagian dari unsur penentuan harga pokok produksi. Kemudian selain itu juga untuk mengetahui di mana saja BOP itu akan dikeluarkan, ya. Kemudian sebagai alat pengendalian, sebenarnya biaya overhead pabrik tadi sudah saya sampaikan sulit untuk dideteksi, tetapi dengan perencanaan maka bisa dikendalikan biaya overhead pabrik agar nanti tidak terjadi inefisiensi biaya yang nanti akan berdampak kepada pembengkakan biaya produksi yang pada akhirnya akan berdampak kepada harga pokok produk. Oke, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jika ingin menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Yang pertama adalah jumlah produksi. Nah, tentu saja sebelum menyusun anggaran biaya overhead pabrik harus mengetahui terlebih dahulu berapa jumlah yang akan diproduksi. Kemudian yang kedua adalah penentuan biaya overhead pabrik yang ditetapkan perusahaan. Ini ada tarifnya, standar yang ditentukan. BOP-nya standarnya berapa? Misalkan, oh standarnya berdasarkan jam kerja, oh berdasarkan jam mesin, oh berdasarkan bahan baku, misalkan begitu, oh berdasarkan jumlah unit, misalkan seperti itu. Tentu saja nanti standar ini berkaitan dengan cost driver yang menyebabkan BOP itu mengalami perubahan. Contoh misalkan biaya overhead pabrik terkait dengan listrik, nah, maka standar yang digunakan adalah jam pemakaian listrik. Nah, jam pemakaian listrik itu yang paling dekat apa? Misalkan mesin, karena mesinnya menggunakan listrik, maka standarnya adalah per jam mesin, misalkan seperti itu. BOP-nya apa? Transport pemindahan bahan baku ke gudang, misalkan gitu. Standar yang digunakan apa? Yang digunakan adalah jumlah produksi, karena makin banyak jumlah yang diproduksi, ya transportnya juga semakin besar. Jadi nanti standar ini bisa ditentukan berdasarkan cost driver-nya. Anda buka lagi di akuntansi biaya, saya sudah pernah menjelaskan tentang activity based costing, ya, penentuan biaya produksi berdasarkan aktivitas, di mana di sana ada aktivitas dan cost driver. Kemudian sistem pembayaran upah yang ditentukan oleh perusahaan. Ya. Kalau BOP-nya terkait dengan biaya tenaga kerja, maka di sini yang digunakan sebagai dasar penentuan adalah sistem pengupahan. Sistem pengupahan bisa berdasarkan jumlah produksi, jam kerja, ya, atau didasarkan pada target. Nah, kemudian metode penyusutan. Nah, ada metode garis lurus, metode jumlah angka tahun menurun, berdasarkan jumlah produksi, berdasarkan jam mesin, kemudian bisa juga berdasarkan metode prosentase, tinggal nanti metodenya yang digunakan yang mana. Kalau dia metodenya adalah metode garis lurus, maka dia termasuk biaya overhead pabrik yang tetap. Tapi kalau dia berdasarkan jumlah produksi, maka dia masuk dalam biaya overhead pabrik yang variabel. Ya. Kemudian metode alokasi biaya yang digunakan dalam alokasi biaya berdasarkan terjadinya biaya. Jadi nanti ada beberapa metode. Bagaimana metode alokasi biaya overhead pabrik? Apakah didasarkan pada persentase, luas area, jumlah produksi? Kalau misalkan perusahaan ini memproduksi lebih dari satu jenis produk, maka alokasi BOP-nya harus ditentukan. Berapa biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk A, berapa yang dibebankan kepada produk B, dan seterusnya. Agar nanti pembebanan biaya overhead pabrik yang dialokasikan ke masing-masing produk itu proporsional sesuai dengan metode yang digunakan. Oke. Selanjutnya, nah, untuk pelaksanaan anggaran yang komprehensif memerlukan sistem akuntansi pertanggungjawaban atau dikenal dengan prinsip biaya departemen langsung. Setiap pusat tanggung jawab memiliki tanggung jawab dan sumber daya masing-masing, di mana setiap pusat pertanggungjawaban merupakan suatu subunit perusahaan yang berada di bawah kendali seorang manajer. Jadi nanti di dalam perusahaan itu pertanggungjawaban tentang biaya overhead pabrik itu dikelompokkan dalam 2 departemen.
Yang pertama adalah departemen produksi, yaitu departemen yang melakukan kegiatan produksi. Kemudian yang kedua adalah departemen jasa, di mana departemen jasa ini memberikan servis atau pelayanan. Ya. Departemen produksi ya yang menghasilkan produk. Jasa itu misalkan listrik itu termasuk jasa. Ya. Kemudian repair atau perawatan mesin itu juga termasuk jasa. Tinggal nanti departemen jasa ini memberikan pelayanan kemana, ke departemen produksi yang mana gitu. Misalkan tadi listriknya dalam 1 tahun itu 10 juta, yang dialokasikan di departemen 1 berapa, yang dialokasikan di departemen 2 berapa, misalkan begitu pembagiannya sesuai dengan departemen, sehingga nanti berapa biaya jasa yang dikonsumsi oleh masing-masing departemen itu menjadi penentu jumlah biaya overhead pabrik yang akan diperhitungkan di setiap departemen. Nah, oke. Nah, selanjutnya adalah departemen produksi. Nah, tadi sudah saya sampaikan, departemen produksi ini adalah merupakan pabrik atau bagian yang menjalankan proses produksi pengolahan barang dari bahan baku menjadi barang jadi. BOP yang terjadi di departemen produksi itu termasuk BOP langsung atau BOP variabel, karena dia berubah-ubah mengikuti volume kegiatan. Ya. Kemudian departemen jasa adalah bagian dari pabrik yang menyediakan jasa atau servis yang secara tidak langsung berperan dalam proses produksi. Tadi sudah saya sampaikan, ada maintenance, perawatan mesin, ada listrik dan lain sebagainya, bahan bakar misalkan. Yang terjadi di departemen ini kemungkinan bisa digunakan sendiri, artinya di jasa itu sendiri, atau bisa juga diberikan atau dikonsumsi oleh departemen yang lain. Nah, departemen yang lain itu bisa di departemen produksi atau departemen jasa yang lain, karena kemungkinan ada lebih dari 1 departemen produksi, ada lebih dari 1 departemen jasa. Sehingga nanti dari departemen jasa yang satu mungkin akan memberikan alokasi atau pelayanan ke departemen jasa yang lain dan juga memberikan pelayanan kepada departemen produksi, gitu ya. Jadi nanti alokasinya adalah seperti itu. Oke, berikutnya BOP langsung itu terjadi di departemen dan hanya terjadi di departemen yang bersangkutan. Kemudian yang menikmati adalah departemen tersebut, tidak di departemen yang lain. Nah, ini contohnya adalah gaji mandor atau pengawas produksi, ya. Kemudian biaya depresiasi yang ada di departemen tersebut, kemudian biaya bahan penolong yang terjadi di departemen tersebut atau departemen yang bersangkutan. BOP tidak langsung dimanfaatkan atau dinikmati lebih dari 1 departemen, baik departemen jasa maupun departemen produksi. Contohnya tadi adalah listrik. Perusahaan memiliki listrik, semua departemen menggunakan, berarti di sini tidak langsung. Ya. Kalau yang langsung lebih mudah mengalokasikan, karena memang terjadi di departemen yang bersangkutan. Sedangkan kalau yang tidak langsung, itu yang perlu diperhitungkan alokasinya. Penyusutan, pemeliharaan, asuransi gedung. Gedung ini memiliki beberapa departemen produksi, di mana penyusutan per tahunnya adalah 50 juta, maka harus dibagi. Departemen produksi ini alokasinya berapa, departemen produksi yang itu alokasinya berapa. Nah, seperti itu. Kalau yang langsung lebih gampang, karena memang terjadi di departemen yang bersangkutan. Yang tidak langsung, itu yang perlu dilakukan alokasi atau perhitungan alokasinya. Seperti kemarin pada waktu kita bahas tentang akuntansi biaya, yang cost driver kan seperti itu, menentukan tarif, baru kemudian tarifnya kita hitung berapa yang dibebankan untuk aktivitas A, aktivitas B, aktivitas C, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, berdasarkan pemakaian jasa alokasi BOP itu alokasi atau metode alokasi langsung atau direct allocation method, kemudian metode alokasinya secara bertahap atau step method. Jadi 2 metode ini yang nanti bisa digunakan untuk alokasi biaya overhead pabrik. Oke. Untuk metode yang direct allocation method
BOP Departemen Jasa dialokasikan ke tiap-tiap departemen produksi yang menikmati. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi jasa ini memberikan servis kepada siapa saja, maka nanti akan ditambahkan biaya overhead pabrik yang terjadi di departemen yang bersangkutan dengan biaya overhead pabrik yang berasal dari departemen jasa. Ya, berapa yang dikonsumsi. Ya. Metode ini digunakan jika jasa yang dihasilkan oleh departemen jasa hanya dinikmati oleh departemen produksi dan tidak ada departemen jasa lain yang menggunakan jasa dari departemen tersebut. Jadi direct allocation ini hanya bisa digunakan kalau departemen jasa ini hanya melayani departemen produksi yang bersangkutan, tidak melayani departemen yang melayannya. Ya, jadi yang benar-benar terjadi di departemen itu, tidak melayani departemen yang lain. Ya. Kemudian metode alokasi bertahap ini digunakan jika jasa yang dihasilkan departemen jasa tidak hanya dinikmati oleh departemen produksi saja, melainkan juga digunakan oleh departemen jasa yang lain. Jadi metode ini dilakukan jika departemen jasa ini melayani tidak hanya satu departemen produksi, tapi juga melayani departemen produksi yang lain, bahkan departemen jasa yang lain. Ya, jadi biayanya dialokasikan ke beberapa departemen. Nah, kalau tadi yang langsung atau direct itu hanya untuk satu departemen saja. Ya, itu bedanya untuk dua metode ini. Biasanya kalau yang ini adalah yang BOP yang langsung, yang memang terjadi di departemen bersangkutan saja. Kalau ini adalah apabila tidak langsung, di mana dinikmati jasanya oleh beberapa departemen, baik itu departemen produksi maupun departemen jasa. Oke, jenis kapasitas dapat digunakan sebagai dasar penaksiran BOP. Jadi untuk menentukan BOP, biaya overhead pabrik, maka bisa didasarkan pada kapasitas. Kapasitas ini terkait dengan kemampuan dalam menghasilkan produk yang ada di perusahaan. Ada 3 jenis kapasitas. Yang pertama adalah kapasitas praktis atau yang disebut dengan kapasitas teoritis, kapasitas normal, dan kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Ya, jadi nanti tinggal perusahaan akan membuat anggaran dasarnya apa. Karena anggaran ini kan sifatnya perencanaan, maka harus ada asumsi. Oh, kita membuat anggaran BOP berdasarkan kapasitas praktis atau berdasarkan kapasitas normal atau kapasitas sesungguhnya. Tinggal nanti perusahaan menggunakan yang mana. Oke, kapasitas praktis ini adalah merupakan atau kapasitas teoritis ya, dimana di sini perusahaan menghasilkan produk pada situasi yang penuh tanpa berhenti. Jadi kalau misalkan perusahaan ini kapasitasnya dalam satu hari 10.000, maka digunakan secara teori bahwa dia memiliki kemampuan menghasilkan 10.000, sehingga nanti menghitungnya didasarkan pada kapasitas yang paling maksimal. Ya, maksimal. Nah, yang perlu dipertimbangkan kalau menggunakan kapasitas praktis adalah bahwa kapasitas normalnya adalah 10.000. Ada nggak kemungkinan terjadi kendala-kendala? Misalkan, kemungkinan ada kendala listrik mati atau mesin rusak, misalkan seperti itu. Maka nanti dibilang, ternyata kalau ada mesin mati ataupun produk rusak, kapasitasnya menjadi 9.000 misalkan. Maka kapasitas teoritis itu adalah kapasitas maksimal setelah dikurangi dengan kendala-kendala yang kemungkinan akan terjadi. Ya. Kenapa demikian? Karena nggak mungkin di dalam pelaksanaan kegiatan produksi itu tidak akan terjadi masalah. Pasti ada estimasi masalah-masalah yang akan terjadi. Sehingga dalam menghitung kapasitas praktis ini nanti juga perlu ada toleransi kemungkinan yang akan berdampak kepada kapasitas maksimal tadi. Ya, orang bisa punya waktu dalam satu hari 24 jam. Tapi Anda siap nggak melotot 24 jam tidak tidur? Kan enggak. Pasti ada toleransi bahwa dalam satu hari itu tidur
8 jam, minimal 5 jam kan gitu. Nah, selama 24 jam setelah dikurangi dengan 5 jam, manusia produktif itu berapa lama dalam satu hari, misalkan seperti itu. Dan kapasitas praktis. Kemudian kapasitas normal, ini adalah terkait dengan kemampuan perusahaan memproduksi dan menjual produk dalam jangka panjang. Nah, kalau tadi hanya mempertimbangkan kendala-kendala, ini juga dipertimbangkan kemampuan perusahaan. Apakah perusahaan memiliki kemampuan? Kemampuan dalam hal ini adalah kemampuan terkait dengan ya, dalam jangka panjang. Jadi misalkan tadi kapasitas praktisnya adalah 9.000, setelah dikurangi dengan kendala-kendala, kemudian kemampuan perusahaan untuk menjual hanya 6.000, maka kapasitas normalnya adalah 6.000. Kenapa 6.000? Permintaan pasarnya cuma 6.000. Kalau kita paksakan 9.000, kemungkinan sebesar 3.000 tidak akan terjual, gitu. Misalkan seperti itu. Jadi ini lebih realistis sesuai dengan situasi yang ada. Kemudian yang terakhir adalah kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Ini target yang diharapkan. Masing-masing perusahaan punya target. Target ini berkaitan dengan tujuan perusahaan. Kita ingin menjual berapa? Kalau tadi misalkan permintaannya adalah 6.000, tapi kita kemungkinan bisa menjual dengan asumsi produknya terjual semua itu 5.000. Ya udah, 5.000 aja kapasitas normalnya. Gitu. Jadi yang sesungguhnya, yang real sesuai dengan target keuntungan yang diharapkan perusahaan. Oke, ini penting karena nanti dalam membuat anggaran biofred pabrik, dasar ini menjadi faktor penentu berapa jumlah biofred pabrik yang diperkirakan akan dikeluarkan oleh perusahaan. Oke. Tahapan dalam menyusun anggaran biofred pabrik yaitu menyusun anggaran biofred pabrik terlebih dahulu, memilih dasar pembebanan biofred pabrik, kemudian menghitung tarif biaya overhead pabrik. Ini tahapannya. Anggarannya, kemudian membuat pembebanannya itu dasarnya apa, kemudian menentukan tarif biaya overhead pabrik. Nah, oke, menyusun anggaran biofred pabrik ini adalah didasarkan pada tadi kapasitasnya apa, praktis, normal, ataupun yang sesungguhnya. Itu dasarnya, mau menggunakan yang mana, makanya tadi harus ditentukan terlebih dahulu. Kemudian memilih dasar penentuan biofred pabrik, banyak dasarnya, penentuan tarif itu banyak sekali. Nah, yang pertama adalah biofred pabrik yang didasarkan pada satuan produk. Nah, memilih dasar biofred pabrik itu adalah terkait dengan tadi sudah saya sampaikan, cost drivernya. BOP ini kira-kira akan naik atau turun atau berubah dipengaruhi oleh faktor yang mana, ya. Gitu. Kalau misalkan dasarnya adalah satuan produk, maka biofred pabrik ini adalah biofred pabrik yang nanti akan bisa naik, bisa turun, yang disebabkan oleh jumlah produk yang dihasilkan. Jumlah produknya. Contohnya apa? Contohnya bahan penolong. Bahan penolong termasuk biofred pabrik. Misalkan gini, perusahaan membuat sepatu, bahan penolongnya adalah lem. Maka jumlah lem yang akan dikeluarkan tergantung jumlah produksi. Makin banyak jumlah yang diproduksi, lemnya makin banyak. Misalkan perusahaan konveksi, ya, bahan penolongnya adalah benang misalkan. Benang termasuk biofred pabrik, misalkan perusahaan membuat seperti itu. Maka biaya overhead pabrik benang itu besar kecilnya tergantung jumlah yang diproduksi. Makin banyak jumlah yang diproduksi, benang yang digunakan untuk menjahit makin besar. Maka penentuan biofred pabrik didasarkan pada satuan produk. Jadi memilih dasar ini tidak asal memilih, tapi melihat, ya, melihat biofred pabriknya apa, terus apa yang menyebabkan akan muncul biofred pabrik ini. Ya. Misalkan biofred pabriknya adalah bahan bakar.
bahan bakar mesin misalnya, maka tidak cocok menggunakan satuan produksi. Yang cocok adalah menggunakan jam mesin. Kalau jam mesinnya makin banyak digunakan, maka bahan bakarnya juga semakin besar. Misalkan seperti itu. Nah, jadi ini pemilihan ini tergantung dari apa biofred pabriknya, terus penyebab terjadinya biofred pabrik naik atau turun itu yang mana. Oke. Nah, kalau didasarkan pada satuan produk, maka tarif BOP-nya adalah taksiran biofred pabrik dibagi dengan taksiran jumlah produksi. Taksiran jadi perkiraan. Kira-kira berapa nih biofred pabriknya? Kemudian dibagi dengan kira-kira jumlah produksi. Nah, taksiran BOP dan taksiran jumlah produksi itu tergantung dari kapasitas tadi. Kapasitasnya didasarkan pada normal, sesungguhnya, atau kapasitas teori. Gitu, ya. Itu untuk dasar yang pertama adalah satuan produk. Kemudian bisa juga penentuannya didasarkan pada yang lainnya. Ini jadi saya kasih contoh nih. Taksiran biofred pabrik selama 1 tahun adalah 2 juta. Jumlah produk ditaksir adalah 4.000 unit. Maka tarif BOP per unitnya adalah 500, yaitu taksiran biofred pabrik setelah dibagi dengan jumlah unitnya. Kalau perusahaan mendapatkan pesanan 200 unit, maka besarnya biofred pabrik adalah 500 dikalikan 200, karena per unitnya adalah 500 rupiah. Kalau dapat pesanan 300 unit, ya tinggal dikalikan saja untuk BOP-nya. Sehingga perusahaan harus menyediakan biofred pabrik. Kalau pesanan 200 ya 100.000, kalau pesanan 300 ya 150.000. Makin banyak jumlah pesanan, berarti makin banyak jumlah yang diproduksi, berarti biofred pabriknya juga semakin besar. Makanya ini termasuk biaya overhead pabrik variabel. Ya. Contohnya tadi, misalkan bahan penolong. Berikutnya adalah dasar yang lain. Selain tadi menggunakan jumlah unit, bisa juga didasarkan pada biaya bahan baku. Jadi biofred pabrik ini bisa didasarkan pada biaya bahan baku kalau terjadinya biofred pabrik dipengaruhi oleh biaya bahan baku. Ya. Dipengaruhi bahan baku. Contohnya misalkan biaya asuransi bahan baku, biaya penyimpanan bahan baku, biaya perawatan bahan baku. Makin banyak biaya bahan bakunya, maka makin besar biaya overhead pabriknya. Nah, caranya sama, taksiran BOP dibagi dengan taksiran biaya bahan baku. Ini saya kasih contoh, biaya overhead pabrik 2 juta dalam 1 tahun. Biaya bahan baku diperkirakan adalah 4 juta. Biaya bahan baku adalah biaya dikeluarkan untuk memperoleh bahan baku, pembelian bahan baku, kemudian ada transport dan lain sebagainya. Sehingga tarif per unitnya adalah 50%. 50%. Jadi kalau misalkan perusahaan ini menggunakan bahan baku 30.000, maka biaya overhead pabriknya adalah 50% dari nilai bahan baku yang digunakan. Gitu. Ya. Ini juga termasuk biaya overhead pabrik yang variabel karena jumlahnya mengikuti jumlah bahan baku. Makin besar jumlah bahan bakunya, maka biaya overhead pabriknya juga semakin tinggi. Kemudian bisa juga biaya overhead pabrik didasarkan pada biaya tenaga kerja langsung. Ini juga apabila biaya overhead pabrik itu timbul yang disebabkan oleh jumlah tenaga kerja. Ya, misalkan pajak penghasilan atau upah yang menjadi tanggungan perusahaan, gitu ya. Maka dasarnya adalah biaya tenaga kerja. Sama di sini perhitungannya adalah taksiran BOP dibagi dengan taksiran biaya tenaga kerja. Jadi taksiran biaya tenaga kerja adalah upah tenaga kerja yang kemungkinan akan dibayarkan. Kita kasih contoh. Ini taksiran BOP-nya adalah 2 juta. Taksiran biaya tenaga kerjanya adalah 5 juta. Maka besarnya BOP adalah 40% dari biaya tenaga kerja. Misalkan biaya tenaga kerjanya 20.000, maka BOP-nya adalah 8.000.
Makin besar biaya tenaga kerja yang digunakan, maka BOP-nya juga semakin tinggi. Nah, tadi sekali lagi saya ulang, saya tekankan bahwa pemilihan dasar ini tergantung dari BOP-nya apa, biaya overhead pabriknya apa. Ya, jadi kalau misalkan asuransi karyawan, kalau makin besar jumlah karyawannya, ya biaya asuransinya makin tinggi. Oke, berikutnya adalah jam tenaga kerja langsung. Nah, ini juga penentuan BOP kalau besar kecilnya BOP itu dipengaruhi oleh jam tenaga kerja langsung. Jam tenaga kerja itu jumlah jam yang digunakan oleh setiap karyawan dalam satu periode. Satu periode itu tergantung dari periode produksinya. Sama di sini taksiran BOP dibagi dengan taksiran jam kerja. Sekali lagi, taksiran jam kerja, taksiran apa tadi yang sebelumnya ini ya, taksiran biaya tenaga kerja, kemudian taksiran biaya bahan baku, itu tergantung dari kapasitas. Ya, jadi menentukan kapasitasnya dulu, mau normal atau sesungguhnya atau yang mana. Karena menentukan taksiran itu harus didasarkan pada asumsi kita mau produksi berapa banyak. Dalam satu unit membutuhkan waktu berapa jam. Nah, itu. Jadi dasarnya itu. Oke. Nah, ini juga sama. Jadi taksiran BOP-nya adalah 2 juta. Taksiran jam kerja langsung selama tahun anggaran 2.000 jam. Jadi satu periode itu waktu yang digunakan tenaga kerja untuk memproduksi itu 2.000 jam. Maka tarifnya adalah 1.000 per jam tenaga kerja langsung. Misalkan perusahaan menggunakan jam tenaga kerja 200 jam, maka BOP-nya ada sebesar 1.000 dikalikan 200, jadi 200.000. Ya. Berikutnya adalah jam mesin. Nah, sama, ini adalah hampir sama dengan jam kerja. Ini adalah mesin produksi. Berapa lama mesin produksi itu akan digunakan selama satu periode. Dasarnya sama, ini dikaitkan dengan tadi kapasitas. Biasanya kalau jam mesin ini untuk BOP, misalkan untuk perawatan mesin, ya, bahan bakar, listrik yang bisa digunakan untuk menjalankan mesin, itu adalah perhitungan BOP. Oke, perhitungannya sama seperti jam tenaga kerja tadi, taksiran BOP, kemudian dibagi dengan jumlah jam mesin selama satu periode. Kalau misalkan mesin produksi itu berjalan selama 10.000 jam, maka tarif BOP per jamnya adalah 200. Kalau perusahaan ini bekerja selama 300 jam mesin selama satu periode, maka BOP-nya adalah sebesar 60.000. Nah, itu adalah jam mesin. Kemudian yang berikutnya adalah setelah tingkat kapasitas dicapai dalam periode anggaran tertentu, maka telah disusun serta dasar anggaran telah dipilih, maka di sini sudah ditentukan tarif BOP yang dianggarkan dibagi dengan taksiran dasar pembebanan. Nah, contohnya ada seperti ini. Ya. Bekerja dalam kapasitas normal yaitu 80.000 jam mesin. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ini harus dibuat terlebih dahulu. Jadi kapasitasnya adalah kapasitas normal. Kemudian ini adalah merupakan anggaran BOP selama tahun 2022. Bahan penolong ini sudah dipisahkan, ini yang variabel, ini yang tetap. Total yang variabel adalah 5.050.000, yang tetap adalah 4.750.000. Sehingga BOP anggarannya adalah 9.800.000, baik yang tetap dan variabel. Oke. Ini masing-masing ini jenis biaya ini tergantung yang terjadi di perusahaan. Ini saya buat contoh saja, mungkin ada di perusahaan lebih dari ini apa jenis biayanya. Nah, perhitungan tarif BOP-nya adalah seperti ini. Untuk BOP variabel tadi bekerja dalam waktu 80.000 jam, BOP variabelnya adalah sekian, sehingga ini adalah tarifnya adalah 63125 per jam mesin. Jadi setiap 1 jam mesin maka dia tarifnya adalah sekian. Untuk BOP tetap
ini ada totalnya ada 4750 dibagi dengan kapasitasnya 80.000 jam kerja. Jadi total tarif BOP-nya adalah 122,5 per jam mesin. Tinggal nanti perusahaan menggunakan berapa jam tadi pelaksanaannya. Sehingga nanti tinggal dikalikan berapa jam kerja yang terjadi, dikalikan dengan tarif BOP-nya. Kemudian yang terakhir adalah penentuan biaya overhead pabrik berdasarkan alokasi biaya pada departemen produksi dan departemen jasa. Tadi sudah saya sampaikan, kalau perusahaan ini hanya mengkonsumsi sendiri jasa untuk satu produksi, maka tidak perlu menentukan alokasi biaya untuk departemen yang lain. Tetapi kalau misalkan perusahaan departemen jasa juga mengalokasikan ke departemen yang lain, maka perlu dialokasikan biaya overhead pabrik ke setiap departemen. Nah, tahapannya adalah menghitung BOP keseluruhan. Jadi nanti berapa biaya overhead pabrik secara totalnya dulu, ya, keseluruhan baik departemen produksi dan departemen jasa. Kemudian ditambahkan berapa biaya yang terjadi di departemen produksi ditambah dengan BOP yang terjadi atau yang diperoleh dari departemen jasa. Berikutnya, menghitung BOP dari departemen jasa yang dikonsumsi oleh departemen produksi berdasarkan jumlah departemen produksi yang menggunakan jasa. Ada berapa departemen produksi yang menggunakan jasa? Kalau ada 2 ya dibagi 2, kalau ada 3 dibagi 3 sesuai dengan proporsi masing-masing. Kemudian menghitung BOP di departemen jasa yang digunakan masing-masing departemen jasa. Kalau departemen jasanya lebih dari 1 dan antara departemen jasa yang satu dengan departemen jasa yang lain saling melayani, memberikan pelayanan, sehingga harus membagi biaya dari masing-masing departemen jasa, baik yang dikonsumsi sendiri maupun yang dibagikan ke departemen jasa yang lain. Baru yang terakhir adalah menentukan BOP neto departemen jasa setelah saling memberi dan saling menerima jasa dan memberi jasa. Ya. Oke, saya berikan contoh. Ini perusahaan di mana anggaran BOP-nya adalah ada 2 departemen produksi dan 2 departemen jasa. Nah, ada departemen produksi 1, departemen produksi jasa 2. Ada departemen jasa 1 dan departemen jasa 2. Ini adalah biaya yang dianggarkan. Oke. Ini adalah kapasitas yang dianggarkan. Jadi departemen produksi 1 itu bekerja dalam kapasitas normal 63.000 jam mesin. Kemudian departemen produksi 2 itu bekerja dalam kapasitas normalnya 33.000 jam mesin. Untuk departemen jasa itu adalah 9.000 jam mesin dan jasa 2 adalah 7.500 jam mesin. Untuk menjalankan ini adalah yang dianggarkan. Nah, oke. Berikutnya adalah, dalam pelaksanaannya masing-masing departemen jasa itu melayani departemen produksi, baik departemen produksi 1 maupun departemen produksi 2, dan juga melayani departemen jasa yang lainnya. Jadi, departemen yang memakai jasa, ini pemakai jasanya, produksi 1, produksi 2, jasa 1, dan jasa 2. Ini adalah yang pemberi jasanya. Jadi tabel ini penjelasannya adalah departemen jasa 1, ya, departemen jasa 1 memberikan pelayanan sebesar 45% kepada departemen produksi 1. Berarti biaya yang terjadi di departemen jasa 1 dibagi ke departemen produksi 1 sebesar 45%. Kemudian dibagi ke departemen jasa produksi 2 adalah 40%. Dan dibagi ke departemen jasa 2 15%. Jadi ini ada pelayanan yang diberikan oleh departemen jasa 1 ke produksi 1, produksi 2, dan jasa 2. Ya. Kemudian departemen jasa 2 memberikan pelayanan sebesar 35% ke departemen produksi 1 dan 45% ke
produksi 2 serta 20% ke jasa 1. Jadi kalau kita lihat di sini, Departemen Jasa 1 memberikan pelayanan ke jasa 2, Departemen Jasa 2 memberikan pelayanan ke Departemen Jasa 1. Yang tadi dikatakan bahwa saling memberi, saling menerima. Oke, jelas sampai sini untuk identifikasi masalahnya, karena kalau tidak memahami permasalahannya nanti akan bingung pada saat penyelesaiannya. Jadi yang ini adalah pemakai jasa, ini adalah pemberi jasa. Oke, yang perlu dipahami. Dari data tersebut diminta untuk menghitung BOP keseluruhan, menentukan alokasi BOP, dan menentukan BOP neto masing-masing departemen. Oke, di pendekatan ini kita akan menggunakan sistem substitusi. Ingat nggak substitusi? Matematika kelas 4 atau 5 SD pernah diajarkan sistem substitusi. Masih ingat kelas 4 SD atau kelas 5 SD? Nanti tanya adiknya yang punya adik atau ponakan kelas 5 SD, tanya gimana sih sistem substitusi itu. Oke. Nah, substitusi dengan membuat sebuah persamaan. Jadi kita buat seperti ini. Misalkan kita asumsikan Departemen Jasa 1 itu kita simbolkan X, Departemen Jasa 2 kita simbolkan Y. Oke. Ya. Kalau di sini tadi katanya X itu 3.000, 3 juta, Y-nya ada 2.500.000, itu anggaran, 2.400.000 itu anggarannya. Kita masukkan ke sini. Oke. 3 juta adalah anggaran untuk Departemen Jasa 1, 2.400.000 adalah untuk anggaran Departemen Jasa 2. Oke. Kemudian kita lihat di sini bagaimana antara Departemen Jasa saling memberi, dan Departemen Jasa 1 memberikan ke Departemen Jasa 2 15%. Maka di sini Departemen Jasa 2 itu menerima 0,15 dari Departemen Jasa 1, yaitu X. Kemudian Departemen Jasa 2 memberikan 20% ke Departemen Jasa 1, sehingga Departemen Jasa 1 itu menerima 20%. Nah, di sini menerima ditambah dengan 0,2, yaitu 20% dari Departemen Jasa 2. Jadi ini Y adalah Departemen Jasa 2 menerima dari Departemen Jasa 1 sebesar 0,15, sehingga di sini ditambahkan. Kemudian Departemen Jasa 1 menerima sebesar 20% dari Departemen Jasa 2, sehingga di sini ditambahkan 0,2. Sampai sini paham? Oke, agak sedikit rumit, jadi jangan berkedip. Sekali berkedip hilang. Jelas ya? Jadi angka ini dari mana? Angka ini adalah dari anggaran masing-masing Departemen Jasa. Kemudian untuk yang ini adalah dari sini. Kenapa kita hitung ini dulu? Karena kita ingin menghitung berapa biaya overhead pabrik di masing-masing Departemen Jasa sebelum memberikan kepada Departemen Produksi. Nah, setelah menerima dan memberi masing-masing dari Departemen Jasa, baru kemudian menghitung yang dialokasikan ke Departemen Produksi. Jelas di sini? Ada pertanyaan? Oke. Lanjut. Nah, setelah kita membuat persamaan seperti ini, X dan Y cuma penyimbolan dari saya ya. Kamu mau kasih A dan B juga silakan saja. Misalkan jasa 1A, ini B, boleh silakan. Itu hanya penyimbolan, notasi. Tidak ada. Oke. Kemudian kita substitusi tadi, yaitu kita masukkan persamaan ini. Kita ambil saja satu persamaan. Mau yang ini atau yang ini silakan, bebas. Nah, saya menggunakan yang X saja. Sini 3 juta ditambah dengan 0,2, Y-nya kita ganti yang ini. Ya, jadi Y ini kita substitusi ke sini, kita ganti ke sini. Untuk apa? Untuk menghilangkan salah satu dari nilainya, ya, salah satu. Oke, jelas ya? Untuk mau menghilangkan X dulu atau Y dulu silahkan. Oke. Kemudian setelah kita masukkan Y-nya ini kita ganti dengan persamaan ini, kita masukkan ke sini, maka ketemu ini. Kemudian kita tinggal 3 juta tetap, ini 0,2 kali 2.400.000, 0,2 kali 0,15, ketemuannya. Kemudian yang X kita kelompokkan ke sini, ini X, ini pindah ke sini, jadi dikurangi negatif, sama dengan ini tambah ini.
sehingga X-nya jadi jasa 1 setelah menerima dari jasa 2, maka jumlahnya nggak 3 juta lagi, tapi 3.587.630. Oke. Nah, setelah kita masuk ini, maka kita tinggal masukkan yang ke persamaan ini, X-nya kita ganti angka yang ini karena sudah ketemu angkanya, maka hasilnya adalah ini. Jadi di Departemen Jasa 2, setelah menerima dari Departemen Jasa 1, total anggaran biaya overhead pabriknya menjadi 2.938.140. Jadi itu adalah biaya overhead pabrik yang terjadi di Departemen Jasa 1 dan Departemen Jasa 2 setelah saling memberi dan saling menerima, yang nanti ini akan dialokasikan ke Departemen Produksi dan Departemen Jasa yang lainnya. Jelas sampai sini? Masih jelas. Jadi kalau mau Y dulu yang dihilangkan juga boleh. Jadi ini nanti masukkan ke sini. Kalau mau dihilangkan berarti X ini masuk ke sini dengan cara yang sama. Oke, nah sekarang kita akan mengalokasikan BOP Departemen Jasa 1. Tadi Departemen Jasa 1 punya sebesar sekian, 3587630. Oke, kita eksekusi dulu yang Departemen Jasa 1. Oke. Di data ini menunjukkan bahwa Departemen Jasa 1 memberi pelayanan ke Departemen Produksi 1 45% dan Produksi 2 40%, Jasa 2 15%. Maka kita akan hitung dari jumlah yang dihasilkan tadi adalah sekian, maka kita tinggal membagi saja. 45% berarti adalah dinikmati di Departemen Produksi 1. 45% dari total yang sudah diberikan. Kemudian di Departemen 2 40%. Maka ini adalah di Departemen Produksi 2 akan mendapatkan dari Departemen Jasa dan sekian. Sedangkan di Jasa 2 menerima 15% saja. Oke. Kemudian untuk Departemen Jasa 2, kita lihat Jasa 2 memberi kepada siapa saja. Produksi 1 35%, Produksi 2 45%, Jasa 1 20%. Maka kita bagi sesuai dengan proporsinya ini tadi. Maka masing-masing akan mendapatkan, jadi Produksi 1 mendapatkan dari Jasa 1 sekian, mendapatkan dari Jasa 2 sekian. Departemen Produksi 2 mendapatkan dari Jasa 1 sekian, mendapatkan dari Jasa 2 sekian. Kemudian Departemen Jasa 1 akan mengalokasikan ke Departemen Jasa 2 sekian, sedangkan Departemen Jasa 2 akan mengalokasikan sebesar sekian. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Yes. Bisa dimonitor diikuti. Iya, Bu. Oke, nah sekarang kita akan menentukan nih, BOP itu Departemen Produksi setelah menyerap BOP dari Departemen Jasa. Oke, anggaran ini kita ambil dari yang ada di sini. Ini adalah anggaran di Departemen Produksi 1, Departemen Produksi 2. Kita masukkan di sini Departemen Produksi 1, Departemen Produksi 2. Oke. Menerima dari Departemen Jasa 1 yang kita hitung tadi, dari Departemen Jasa 1, ini dari Departemen Jasa 2. Kita tambahkan. Sehingga total BOP itu di Departemen Produksi 1 ada sekian, yaitu anggaran dari BOP Departemen Produksi sendiri, kemudian ditambah dengan biaya yang diperoleh dari Jasa 1 dan Jasa 2. Kemudian di Departemen Produksi 1 anggarannya ada 9 juta. Kemudian tadi menerima dari Jasa 1 adalah sekian, menerima dari Jasa 2 sekian. Maka ditambahkan di sini, hingga total biaya pabrik di Departemen Produksi 2 adalah sekian. Kemudian untuk Departemen Jasa, ini adalah Departemen Jasa 1, Departemen Jasa 2. Ini anggarannya masing-masing yang sudah disusun tadi. Ya.
Kemudian Departemen Jasa 1 menerima dari Departemen Jasa 2. Kita lihat di sini menerima dari Departemen Jasa 2 sebesar 587, berarti menambah. Kalau menerima menambah. Departemen Jasa 2 memberikan ke Departemen Jasa 1 587, maka akan menambah. Tetapi Departemen Jasa 1 juga memberi kepada Departemen Jasa 2. Kita lihat di sini, Departemen Jasa 1 memberi sebesar 538.145, sehingga mengurangi. Jadi menambah dari Departemen Jasa 2, kemudian dikurangi dengan yang diberikan ke Departemen Jasa 2. Sehingga total dari BUP itu Departemen Jasa 1 adalah 3.049.000 sekian. Begitu juga dengan Departemen Jasa 2, anggarannya 2.400.000, kemudian menerima dari Departemen Jasa 1, yang tadi dari sini, ya, dia memberi, berarti ini menerima sekian. Kemudian selain itu juga memberi ke Departemen Jasa, ini diberikan ke Departemen Jasa 1 adalah sekian. Jadi total biaya overhead pabrik di Departemen Jasa 2 adalah 2.350.517. Jadi nanti pada saat alokasi biaya overhead pabrik yang digunakan untuk menentukan biaya produksi, maka di Departemen Produksi 1 ini, Departemen Produksi 2 ini, kemudian Departemen Jasa ini, Departemen Jasa 2 adalah sebesar sekian. Itu adalah untuk alokasi biaya overhead pabrik jika perusahaan tersebut memiliki lebih dari satu departemen produksi dan memiliki lebih dari satu departemen jasa, di mana departemen jasa ini memberikan jasanya kepada beberapa departemen yang ada di kegiatan produksi. Tapi kalau tidak memberikan kepada beberapa departemen produksi, maka tinggal dihitung aja jasanya sekian, dialokasikan ke departemen produksi, selesai. Ya. Itu adalah alokasi biaya overhead pabrik. Ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya, karena materinya sudah selesai. Ada yang mau bertanyakan? Yang belum jelas? Jelas, Bu. Cukup jelas ya? Dewi Susilowati, gimana? Hadir, Ibu. Jelas? Yang disampaikan, yang saya sampaikan, yang kita bahas, ada yang mau ditanyakan? Jelas, Bu. Jelas ya? Dian Ayuning Tias, gimana? Jelas, Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Felin, gimana Felin? Ada yang mau ditanyakan? Felin, Tidak ada, Bu. Iya, jelas? Bu. Siap, jelas, Bu. Gusti Agung, ada yang mau ditanyakan? Bu, saya mau tanya, Bu. Ya, Kalau seandainya itu jenis produknya itu lebih dari 2 atau 3 gitu, Bu. Tapi departemen produksinya cuma 2, itu bagaimana ya, Bu? jenis produksinya Lebih dari 2, Bu. Saya 3, tapi lebih dari 2. bagaimana, Bu? Oke, kalau jenis produksinya lebih dari 2, departemen produksinya sama ya. Departemen produksi 1, departemen produksi 2 sama. Proses produksinya sama, maksudnya atau bagaimana? Tahapannya sama. Jenis produksinya saya, Bu, agak bingung, Bu. Pemilihan. Ya, misalnya produksinya lebih dari 1 macam ya. Oke. Tapi misalkan proses produksinya di departemen produksi 1, departemen produksi 2 itu sama begitu maksudnya? Iya, Bu. Ya, oke. Berarti gini, kalau misalkan perusahaan ini memproduksi lebih dari satu jenis produk, maka jumlah biaya overhead pabrik ini dialokasikan ke masing-masing produk. Misalkan gini, saya kasih contoh di sini. Oke, misalnya produk A
Oke, sekarang kita mau BOP di Departemen Produksi 1. Untuk produk A, maka alokasinya adalah 5.000 dibagi 7.000 dikalikan dengan, untuk Departemen Produksi 1 tadi adalah berapa tadi? 14, ini sekian. Coba hitung berapa tuh hasilnya. Coba dihitung. Untuk BOP Departemen Produksi 2 untuk produk A berarti 5.000 per 7.000 kali kemudian untuk produk B berarti 2.000 dibagi 7.000 kali sama. Kemudian ini untuk produk B Kamu jadi mas, maaf Pak. Berapa nih hasilnya? 5.000 dibagi 7.000 kali 14 YouTube lah, Dek. 27 Jangan cuma ngomong, Pak. berapa hasilnya? 10 juta Jadi kamu harus ngomong ya. 459 10 juta 159 131,4 Bu. 131,4. Oke, itu untuk produk A. Kemudian untuk produk B Empat juta 183.652,57. 57 Bu. 652,57. Ini adalah proporsi untuk masing-masing produk. Maaf Bu, yang untuk produk B-nya itu 14.642.784. Itu kurang 4 Bu. 4 juta. Mau Yang kotek nggak? dikalinya itu Bu, kurang 4 di belakangnya. Mau kotek nggak? Tuh, Oh, iya. yang tadi terserah deh. Oke. Ya, ini kalau dijumlahkan kan hasilnya 14.642.784 kan ini. Kalau dijumlahkan ini sama ini. Sama kan hasilnya? Nah, proporsinya begitu. Nah, bagaimana kalau ingin menghitung BOP per unit? Ya, ini tinggal dibagi saja. Dibagi jumlah produksinya. Berapa jumlah produk A? 5.000. Kalau mau cari per unitnya ya, ini berarti dibagi 2. Ini kalau misalkan di masing-masing di masing-masing departemen produksi itu untuk memproduksi lebih dari satu jenis produk, sehingga nanti ketika berapa biaya freight pabrik untuk produk A ya dihitung berdasarkan proporsionalnya jumlah produksinya. Kalau biaya freight pabrik tersebut memang besar kecilnya tergantung dari jumlah produksi. Tapi kalau misalkan biaya freight pabrik tersebut tergantung dari jam tenaga kerja, ya di sini yang dipakai adalah jam tenaga kerja dibagi dengan total jam kerja. Misalkan ini jam tenaga kerjanya atau jam mesinnya misalkan ini 10.000 jam. Ya, ini misalkan 12.000 jam. Maka yang didasarkan adalah ini. Jadi tadi saya katakan adalah dasarnya disesuaikan dengan biaya freight pabrik itu timbul karena apa? Gitu. Ya. Kalau yang ini adalah kalau misalkan timbul didasarkan pada jumlah produksi.
Kenapa jumlah produksi? Karena biaya overhead pabrik itu adalah terkait dengan pemakaian bahan penolong, misalkan gitu. Makin banyak jumlah yang diproduksi, bahan penolongnya makin besar. Sementara bahan penolong masuk biaya overhead pabrik, misalkan begitu. Oh, ternyata di departemen produksi 1, departemen produksi 2 ini terkait dengan maintenance mesin, perawatan mesin. Oh, berarti kalau gitu dasarnya adalah jam mesin. Maka yang digunakan untuk menghitung proporsionalnya ini adalah jam mesin, bukan jumlah produksi lagi. Jadi gitu. Seperti itu Gusti. Jadi dasarnya adalah secara proporsional, tetapi proporsionalnya didasarkan pada biaya overhead pabrik itu timbul karena penyebabnya apa. Ya, tadi yang di atas tadi sudah saya sampaikan, dasar yang di sini itu benar-benar harus cermat. Kalau dasar penentuannya salah, maka di sini juga akan menjadi salah semua. Yang ini tadi. Nah, ini tadi biaya bahan baku, kemudian ada biaya tenaga kerja langsung. Nah, dasarnya adalah itu. Jadi ketika menentukan proporsional dasarnya apa? Kalau misalkan dasar proporsionalnya adalah penggunaan mesin, maka muncul biaya overhead pabrik itu, maka yang digunakan ya jam mesin. Kalau jumlah produksi ya jumlah produksi, tapi cara perhitungannya seperti ini. Berapa jumlah penetapan BOP-nya atau dasarnya dibagi dengan total dari kedua produk tersebut, sehingga nanti masing-masing akan diberikan pembebanan biaya overhead pabrik yang sesuai dengan yang dikonsumsi. Seperti itu kira-kira Gusti Agung, jelas ya? Jelas Bu, terima kasih Bu. Latifah, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Jelas. Jelas. Nando. Jelas, Bu. Oke, Rio, ada yang mau ditanyakan? Ya Bu, jelas Bu. Jelas ya. Sania, ada yang perlu Jelas, ditanyakan? Jelas. Yuni, Mas Ida, ada yang mau ditanyakan? Jelas Bu. Oke, Zeta, ada yang mau ditanyakan? Zeta, Jelas Ibu. jelas ya. Oke, ya. Itu adalah anggaran biaya overhead pabrik. Jadi nanti pada saat perusahaan akan menyusun anggaran biaya overhead pabrik, tahapan-tahapan itu dilakukan. Kemudian yang lebih penting tadi adalah bahwa untuk penentuan biaya overhead pabrik masing-masing berbeda-beda. Kalau misalkan perusahaan ini memiliki beberapa jenis biaya overhead pabrik, maka tentu saja akan dihitung satu persatu. Tergantung biaya overhead pabriknya apa. Oh, biaya overhead pabrik yang pertama bahan penolong, dihitung bahan penolongnya sendiri. Oh, yang kedua adalah misalkan maintenance mesin, dihitung sendiri karena dasarnya kan beda-beda. Dasar penentuannya berbeda-beda. Penyebab atau cost driver dari biaya overhead pabrik itu juga berbeda-beda, sehingga tidak boleh dipukul rata. Nanti ada buka lagi waktu kita membahas metode perhitungan harga pokok produk dengan metode activity based costing. Masih ada nggak materinya activity based costing? Masih punya materinya activity based costing? Atau sudah dibuang karena sudah UTS? Sudah dibuang materinya? Masih ada Bu. Masih ada. Nah, di situ ada beberapa metode perhitungan biaya overhead pabrik dengan berbagai aktivitas. Nah, dasarnya juga berbeda-beda. Ada berdasarkan putaran produksi, ada berdasarkan jumlah material, kan begitu ya. Kalau Anda masih ingat pada waktu kita bahas tentang activity based costing. Nanti kalau ini buka lagi. Itu adalah salah satu metode yang digunakan di dalam penentuan biaya overhead pabrik, ya, metodenya. Jadi nanti masing-masing akan dihitung berdasarkan cost drivernya. Oke, biar apa? Pernah
saya sampaikan di akuntansi biaya. Oke, masih ingat ini? Dulu kan kamu akuntansi biaya sama saya juga kan? Nah, ini adalah penentuan biaya overhead pabrik, biaya variabel jangka pendek, jam mesin, jumlah putaran produksi, jumlah komponen material. Ini adalah tadi yang saya katakan, dasar perhitungan biaya overhead pabrik. Ini sudah pernah saya sampaikan di akuntansi biaya. Nah, semester kemarin ya, kalau nggak salah ya, akuntansi biaya. Iya, Bu. Sama saya kan, akuntansi biaya? Iya, Oke, nanti silakan buka di mata kuliah akuntansi biaya metode harga pokok produk. Nah, sehingga pada waktu Sayur menentukan makan. biaya produksinya ada seperti ini. Nah, dasarnya apa? Setup mesin. Dari awal. Dasarnya apa? Putaran produksi. Dasarnya apa? Penanganan material. Nah, itu adalah kenapa menggunakan itu, karena itu ada cost drivernya, penyebab terjadinya biaya overhead pabrik. Sehingga tadi saya katakan pemilihan dasar penentuan BOP itu sangat penting karena nanti berkaitan dengan naik turunnya atau besar kecilnya biaya overhead pabrik yang nanti akan dibebankan kepada produk yang bersangkutan atau ke departemen yang bersangkutan. Itu kira-kira. Nah, jadi ini masih mengkait dengan yang pernah saya ajarkan di akuntansi biaya semester yang lalu atau semester berapa ya, saya lupa. Semester 3 ya kalau nggak salah ya. Ya kan, semester 3 ya. Itu nanti silakan dibuka karena waktu itu sudah pernah saya berikan sekilas perhitungan BOP dengan metode full costing, variable costing dan reverse costing. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini ada tugas, silahkan Anda kerjakan biar nanti lebih paham kalau mengerjakan sendiri itu bagaimana, apakah ada masalah atau tidak, atau ada kesulitan atau tidak. Nanti kalau misalkan ada kesulitan, kita diskusikan atau bisa bertanya ke saya melalui WA group dan ada tugasnya. Oke? Tidak ada pertanyaan? Jelas semua? Jelas, Bu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, tidak ada yang didiskusikan, materi untuk anggaran biaya overhead pabrik sudah saya sampaikan, sudah selesai sampai dengan membahas kasus atau latihan soal. Itu ada tugas, silahkan Anda kerjakan untuk mengukur apakah yang saya sampaikan hari ini bisa dipahami atau tidak. Itu adalah sebagai evaluasi Anda sendiri. Saya tidak memaksakan Anda mau mengerjakan atau tidak karena mahasiswa itu sudah mengerti apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, apa yang dikehendaki. Jadi apakah perlu atau tidak itu tergantung dari masing-masing. Nah, itu saja. Saya tutup untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam.